Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Masih bersama Afifah, temannya Bu Hartati. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 5 dan 6. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, aktifkan dulu tombol subscribe dan loncengnya ya. Lalu like, share, dan komen. Nah teman-teman, materi pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dampak perkembangan teknologi pada bidang iptek. 2. Teks eksplanasi. 3. Hak dan kewajiban. Nah sekarang siapkan buku siswa dan alat tulismu ya. Lalu berdoa untuk mulai belajar. Nah teman-teman, tahukah kamu penemu komputer? Lalu apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Nah untuk mengetahuinya, coba kalian perhatikan teks bacaan berikut ini ya. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem penghitungan yang mengandalkan tabel matematika, sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Table. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Nah teman-teman, Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Nah coba kalian perhatikan tabel perkembangan komputer berikut ini ya. Agar lebih jelas kalian bisa melihatnya pada buku siswa kalian. Teman-teman, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Kalian bisa menggunakan buku siswa kalian untuk membantu menemukan jawabannya. Tulis pada buku tugas kalian, lalu serahkan kepada gurumu ya. Teman-teman, penemuan komputer membawa perubahan besar dalam bidang pendidikan dan iptek. Dampak dalam bidang pendidikan antara lain, akses informasi menjadi lebih mudah dan cepat, muncul inovasi pembelajaran yang lebih baik, menjadi media pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga siswa lebih semangat belajar, mendorong perkembangan psikomotor para siswa. Sedangkan dalam bidang iptek, komputer membantu mempermudah penghitungan yang rumit, memudahkan pengolahan data dan menganalisis data, serta mempercepat proses komunikasi dan informasi. Teman-teman, begitulah dampak ditemukannya komputer dalam bidang pendidikan dan iptek. Sebelum ditemukan komputer, manusia zaman dahulu menulis menggunakan pensil. Tahukah kamu siapa yang menemukan pensil? Lalu, apa manfaat pensil dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahuinya, coba kalian perhatikan teks eksplanasi berikut ini ya. Pensil si kecil yang amat penting. Zaman dahulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Braudel, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah.
Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibuat secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Schrader, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan menghancurkan grafit murni sama tanah liat hingga terbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Sekarang pensil menjadi benda yang sangat penting. Kalau tidak ada pensil, kita akan kesulitan untuk belajar. Kita juga tidak bisa membuat karya tulis, cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah teman-teman, coba sekarang temukan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan pensil tersebut. Tuliskan jawabanmu pada diagram seperti berikut ini ya. Diskusikan dengan teman kelompokmu, lalu tulis pada buku tugasmu. Nah teman-teman, bagaimana hasil diskusimu? Apakah topik masalahnya? Iya, betul sekali, penemuan pensil. Lalu, apa saja deret penjelasnya? Iya, bagus sekali. Zaman dahulu, manusia menulis menggunakan ujung pisau. Lalu, tahun 1564 ditemukan grafit sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang pekat. Pensil mulai dibuat tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Abad 19, pensil dikembangkan oleh Faber-Castell, Lyra, Schrader, dan perusahaan lain. Lalu, apa kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut? Iya, betul sekali. Pensil menjadi benda yang sangat penting. Dengan pensil, kita jadi mudah belajar, membuat karya tulis, cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah teman-teman, dengan ditemukannya pensil, kita menjadi lebih mudah dalam belajar, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas dan kewajiban kita sebagai pelajar. Nah, masih ingatkah kamu tentang kisah Ani, hak dan tanggung jawabnya? Iya, Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, setelah kalian mendengarkan cerita Ani, coba sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Tulis pada buku tugasmu, lalu carilah jawabannya berdasarkan cerita Ani tadi. Kemudian serahkan kepada gurumu. Teman-teman, itulah hak dan kewajiban Ani. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian juga sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Masih ingat apa itu hak? Iya, betul sekali. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Setiap manusia memiliki hak dasar. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Lalu, apa itu kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak seseorang juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain.
Sebagai negara hukum, Indonesia juga mengatur hak dan kewajiban warga negaranya. Misalnya pasal 27, hak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan kewajiban untuk menjunjung hukum yang berlaku. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Hak dan kewajiban untuk membela negara. Lalu pada pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Nah teman-teman, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan apa yang kalian peroleh? Iya, betul sekali. Kita patut berterima kasih kepada para penemu yang sudah menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Kita berkewajiban untuk memanfaatkan hasil penemuan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga bermanfaat untuk orang lain. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.